Braille Surabaya, suara inklusivitas. Selamat datang di konten kami di channel Radio Braille Surabaya. Nah, kali ini konten ini bertepatan sebenarnya dengan Hari Disabilitas Internasional, yaitu tanggal 3 Desember tahun 2022 di sekarang. Nah, kita kedatangan tamu Mas Eben, seorang ketua Aliansi Jurnalis Independen Surabaya yang baru-baru ini menyelenggarakan pelatihan untuk dalam rangka membuat Radio Braille Surabaya bersama Lembaga Pemberdayaan Tunanetra. Halo Mas Eben. Halo Ana, selamat sore ya. Apa kabar? Aku baik. Gimana Mas Eben? Alhamdulillah, puji Tuhan, kabar baik. Kesibukannya kira-kira ini gimana? Ya selain sehari-hari sebagai jurnalis, ya ini ya lagi persiapan launching Radio Braille Surabaya bersama teman-teman LPT dan hari ini launching perdananya gitu, soft launchingnya. Okay. Hari ini soft launchingnya tanggal 3 Desember ya? Ya, pas tepat Hari Disabilitas Internasional ya. Nah, ini gimana sih Mas ceritanya awal mulanya kok tiba-tiba tercetus ide untuk bikin Radio Braille Surabaya? Oke. Ya, jadi idenya Radio Braille Surabaya itu bukan dari Aji Surabaya, itu yang harus digarisbawahi. Juga bukan dari saya secara pribadi, tapi dari kawan-kawan di Lembaga Pemberdayaan Tunanetra Surabaya. Yang ini yang bagi kami adalah sebuah modal penting ya untuk kita menjalankan pelatihan, karena inisiatifnya itu adalah dari teman-teman. Yang artinya dengan inisiatif itu diharapkan nanti teman-teman menjadi semakin serius pelatihan, kemudian sustain atau keberlanjutannya jelas gitu. Tidak hanya cukup sampai di soft launching ini saja, tapi juga ke depan saya berharap dari pelatihan-pelatihan yang sudah digelar, teman-teman muda punya keterampilan untuk bisa membuat konten-konten yang benar-benar bermanfaat bagi publik, khususnya bagi kawan-kawan disabilitas. Sebelumnya sebagai jurnalis yang berpengalaman nih, apakah Mas Eben tuh punya pengalaman seperti apa sih dalam berinteraksi sama tunanetra kah? Atau mungkin pernah meliput berita-berita yang terkait sama disabilitas secara umum atau tunanetra specifically? Iya. Saya harus akui bahwa tidak banyak yang bisa saya buat. Lebih banyak berita-berita soal tunanetra adalah soal prestasi mereka. Soal prestasi mereka yang saya sendiri kemudian menjadi miskin perspektif ya soal tunanetra, tapi dari pelatihan yang kita gelar ini saya mendapatkan perspektif baru soal tunanetra. Bagaimana misalnya teman-teman ini berhadapan dengan publik, bagaimana teman-teman ini menghadapi dengan stigma itu kan, dan bagaimana kemudian saya sebagai jurnalis, sebagai trainer jurnalistik itu sebenarnya memberikan pelatihan kepada kawan-kawan jurnalistik itu seperti memberikan pelatihan kepada kawan-kawan tunanetra itu bagaimana, itu tentu berbeda. Maaf, jadi Hana tunanetra sejak lahir atau bagaimana? Ya, sejak lahir. Hana misalkan tunanetra sejak lahir. Kalau saya memberikan pelatihan jurnalistik kepada teman-teman mahasiswa, saya seringkali bercerita kepada mereka, strike news itu sifatnya piramida terbalik gitu ya. Sifatnya piramida terbalik. Nah, mereka tentu pasti tahu piramida itu seperti apa. Tapi bagi teman-teman yang tunanetra yang sejak lahir khususnya ya, mungkin tidak begitu tahu soal piramida itu seperti apa. Maka kemudian pelatihannya harus disesuaikan. Misalnya kalau kita melakukan pengamatan observasi gitu ya, dalam jurnalistik kan ada namanya observasi untuk kita mendapatkan data. Nah, observasi itu tidak hanya lewat indera penglihatan. Nah, di teman-teman tunanetra ini yang kemudian kita potong. Bagaimana kita melakukan observasi lewat penglihatan itu yang kita potong. Tapi teman-teman melakukan observasi dengan rabaan, dengan rasa, dengan pendengaran, itu yang kemudian perlu diasah oleh teman-teman di Radio Braille Surabaya. Nah, menurut Mas Eben ya, karena ada terpotong dari indera penglihatan tadi, apakah berita yang menurut Mas Eben nanti ke depannya, apakah berita yang akan disajikan atau konten-konten yang akan diberikan itu bisa tetap mumpuni nggak atau memadai nggak secara jurnalistik kalau dari indera-indera yang tersisa nih? Ya, bisa banget loh. Tapi gini, makanya kemudian kalau saya sih mendorong adanya dukungan. Tentu ada hal-hal yang dimana teman-teman terbatas ketika memang dibutuhkan pengamatan menggunakan indera penglihatan misalnya, maka kita bisa melibatkan teman-teman mahasiswa misalnya. Ada nih teman-teman mahasiswa yang siap jadi volunteernya teman-teman, siap menjadi body sistemnya. Jadi kalau di jurnalistik untuk tunanetra saya berpikir memang kawan-kawan perlu juga ada body system.
dalam beberapa peliputan ya. Ini yang perlu kita dorong juga, publik nanti akan terlibat di sini body system. Tapi kalau kemudian tidak ada body systemnya, it's okay, kenapa enggak? Toh juga di peralatan-peralatan yang sudah tersedia itu sebenarnya sudah mendukung untuk teman-teman melakukan praktek jurnalistik gitu. Dan tidak kemudian serta-merta mengurangi kadar jurnalistiknya, masih tetap bisa dikuatkan kadar jurnalistiknya meskipun teman-teman tidak menggunakan indera penglihatan. Gitu sih Ana. Terus apa sih yang harapan dari Mas Eben ya, misalkan apa yang akan membedakan Radio Braille Surabaya ini dengan media-media yang menyorot isu kedisabilitasan yang lain? Iya. Jadi kalau media-media lainnya mungkin mereka berangkatnya dari melihat dari luar ya, melihat dari luar. Mereka yang bukan disabilitas, bukan tunanetra, melihat kawan-kawan tunanetra seperti apa tentu akan berbeda dengan bagaimana tunanetra memberitakan dirinya sendiri, melihat atau menceritakan tentang pengalaman-pengalaman kawan-kawan tunanetra. Jadi tentu akan berbeda. Ini yang menjadi keunggulan RBS ini adalah teman-teman memberitakan dirinya sendiri. Artinya ceritanya akan jauh lebih kuat dan perspektif disabilitasnya menjadi lebih kuat. Itu Anan. Nah, dari pelatihan yang kemarin selama 2 bulan itu ya Mas Eben, gimana sih kesan dari Mas Eben dari secara dari teknisnya lah, atau prepare-nya, atau mungkin respon-responnya dari teman-teman yang Mas Eben latih atau dari pihak-pihak lain yang udah dilibatkan dalam melatih, itu kayak gimana? Luar biasa ya. Saya salut sama teman-teman tunanetra sebenarnya di LPT, di RBS, salut banget karena teman-teman ini progresnya kelihatan gitu, progresnya kelihatan. Misalnya dari yang awal-awal pertemuan dulu mungkin teman-teman minder gitu ya, agak canggung, malu, tapi ternyata teman-teman ini hari ini sudah terlihat percaya dirinya. Ini yang kami harus apresiasi. Yang kedua, teman-teman juga sudah mulai familiar dengan peralatan yang sudah tersedia gitu ya. Nanti tentu akan berkembang lagi. Kalau harapan saya sih nanti teman-teman ini step by step dulu, pelan-pelan kita akan terus kembangkan Radio Braille Surabaya ini ke platform-platform lainnya. Podcast juga saya pikir teman-teman sudah punya kemampuan untuk bikin podcast, juga sudah punya gitu ya, tinggal nanti kita kembangkan. Nah terakhir nih Mas Eben, kalau dari kalangan teman-teman aku yang tunanetra ya, mereka kan juga banyak yang berkarya lewat konten digital, misalnya dari YouTube atau podcast Spotify. Nah, tapi pendengar mereka atau penonton mereka itu justru sesama tunanetra sendiri. Jadi yang maksud mereka mau mengadvokasi pihak masyarakat lah atau pemangku kebijakan itu mungkin bisa dikatakan dalam tanda kutip kurang tersampaikan ya, karena audiens mereka itu sasarannya baru nyampe ke sesama teman mereka yang tunanetra nih. Nah, menurut Mas Eben dari perspektif jurnalistiknya dan dari pengalamannya, terus dari setelah melatih tunanetra dari LPT ini, kayak gimana sih Radio Braille Surabaya ini supaya bisa menjangkau pasar yang lebih luas gitu, jadi orang lebih tahu, lebih kenal kita nih. Ya, itu pertanyaan yang menarik sekali, bagus sekali. Kuncinya adalah kolaborasi ya Nan ya, kuncinya adalah kolaborasi. Maka teman-teman RBS nggak bisa nanti hanya memberitakan isu-isu soal disabilitas saja atau tunanetra saja gitu ya. Tapi teman-teman RBS saya berharapkan nanti juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman di AJI Surabaya misalnya, atau teman-teman jurnalis yang hari ini hadir di launching misalnya, kenalan dengan mereka gitu kan. Artinya teman-teman menjadi lebih luas pergaulannya dan jejaringnya nanti ini bisa dibangun terus-menerus sehingga kemudian nanti bisa konten-kontennya bisa menjangkau market atau pemirsa yang lebih luas, tidak hanya dari kalangan disabilitas atau dari kalangan tunanetra saja. Kuncinya ada pada kolaborasi sih, kolaborasi solidaritas. Kalau kami di AJI Surabaya, saya pikir kami siap untuk berkolaborasi teman-teman dengan Radio Braille Surabaya ini. Itu Ana. Oke, terima kasih banget Mas Eben. Terima kasih untuk supportnya juga luar biasa, keren banget. Itulah tadi ya bincang kita bersama Ketua Aliansi Jurnalis Independen Surabaya, Mas Eben, yang juga sudah memberikan dukungannya berupa pelatihan dalam pembentukan Radio Braille Surabaya. Terus berkarya ya ke depannya. Ya, sama-sama.